السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، فقد كان المتقون. واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di waktu yang penuh dengan kemuliaan ini, di tempat yang Allah berkahi ini, mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara bersungguh-sungguh bermujahadah semaksimal tenaga kita untuk melaksanakan segala perintah-perintah dari Allah, dan juga semaksimal mungkin berusaha bermujahadah agar kita benar-benar meninggalkan hal-hal yang Allah larang, bahkan hal-hal yang membuat kita terlalaikan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salah satu tanda dan ciri baik Islamnya seseorang dilihat dari mana dia bisakah membedakan atau bisakah dia untuk menghilangkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam aktivitas kesehariannya. Di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini pula, mari jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang Allah berikan, rasa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan hidayah dan taufiknya, sehingga memudahkan hati kita, sehingga jasad kita, kaki kita mampu melangkahkan kaki menuju masjid Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di hari yang penuh dengan keberkahan ini pula kita basahkan lisan kita, kita dawamkan lisan kita untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, senantiasa istiqamah menjalankan dan menegakkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mimbar yang penuh dengan kemuliaan ini, khatib ingin memberikan sebuah nasihat kepada kita semua, yang dimana kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah sangat menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang dirahmati, kehidupan yang dinaungi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kita mampu bisa meninggalkan dunia dalam kondisi husnul khatimah, meninggalkan dunia dalam perasaan yang begitu senang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus memahami, harus mendalami dan harus mentadabburi sebuah tujuan, sebuah fungsi, dan juga tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, melahirkan kita di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan
firman-Nya, menurunkan firman-Nya bagaimana tujuan fungsi kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya, fungsinya, tugasnya hanya beribadah, hanya mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru pada hari ini kita lihat dan kita bercermin, ternyata keseharian kita, aktivitas-aktivitas kehidupan kita justru menjauhkan kita untuk beribadah kepada Allah, melalaikan kita untuk taat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa jam dalam satu hari kita telah gunakan untuk mengkaji ilmu agama, untuk mengkaji Al-Quranul Karim, untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah? Mari pertanyaan-pertanyaan itu kita fikirkan dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan ini sangat menentukan kualitas dan karakter keimanan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluk seolah-olah menjadi makhluk yang paling sibuk, sehingga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan harus menyempatkan waktu, bahkan memberikan waktu-waktu sisa untuk beribadah dan taat kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada SMS yang masuk, ketika ada pesan WhatsApp yang masuk ke telepon kita, ke HP kita, maka kita menjadi orang yang sangat bersegera untuk membaca bahkan membalas pesan tersebut. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang lembut, namun justru kita berani menjadi hamba Allah untuk menunda-nunda panggilan Allah. Bahkan na'udzubillah min zalik, kita dengan sengaja dan berani tidak memiliki dosa untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bos kita, ketika komandan kita, ketika atasan kita memanggil kita, kita benar-benar terasa takut dan serasa ingin bersegera menyambut panggilan bos dan atasan kita. Namun ketika Allah memanggil kita, ketika Allah memanggil dengan azan-azannya, namun kita dengan berani meninggalkan, bahkan menyia-nyiakan waktu untuk berjamaah di masjid. Bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dari atasan kita, adalah Tuhan dari atasan dan komandan-komandan kita, dan Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa di atas penguasa yang ada di muka bumi ini. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa kecil nominal uang 1 juta, uang 5 juta yang kita bawa, kita habiskan di pasar atau di mal-mal. Betapa kecil uang 100 ribu kita habiskan untuk membeli pulsa. Namun betapa besar uang 100 ribu ketika berada di masjid. Betapa besar uang 1 juta ketika kita ingin mewakafkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah diri kita ini menjadi orang-orang yang sangat boros terhadap dunia, namun sangat pelit terhadap akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan permainan yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah akhirat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi untuk kita semua. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini khatib ingin menegaskan kembali jikalau kita menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang diberkahi dan dinaungi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama memuhasabahi, melihat kembali, bercermin kembali apakah kehidupan 24 jam kita, aktivitas-aktivitas keseharian kita itu lebih banyak untuk beribadah kepada Allah atau justru aktivitas-aktivitas 24 jam kita melalaikan kita dari mengingat Allah, bahkan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, justru malah mendekatkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga aktivitas kita, belajarnya kita, bekerjanya kita, bermain dan bercengkrama dengan istri dan anak-anak kita di rumah, semuanya bernilai dan kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah, untuk mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari awal bangun tidur kita sampai kita tertidur kembali, semua rentetan aktivitas-aktivitas kehidupan dunia kita semuanya diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، في سوريا، في روهينيا، في كل مكان، في كل الزمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.